Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello podcast, bersama saya Henso Lewan dan narasumber saya Muhammad Ahli Masfuk. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Beliau bertempat di Surabaya dan sekarang lagi bertempat di Jogoroto ya Mas Ali ya. Nah, pas Idul Fitri kemarin itu Mas Ali. Pas Idul Fitri kemarin itu kita sering sudah melihat fenomena dari Ponpes Az-Zaitun. Siap aman. Ponpes Az-Zaitun ini menurut panjenengan itu aswaja apa nih? Dari segi itu saya tidak bisa menghakimi bahwasanya pondok Al-Zaitun itu aswaja atau tidak. Tapi dari yang saya lihat berita-berita itu bahwasanya yang lagi viral di TikTok ataupun di YouTube ataupun di Instagram, bahwasanya dari segi adzan pun jika begitu, dari segi sholat Idul Fitri juga begitu. Jadi saya nggak bisa menghakimi bahwasanya pondok ini aswaja atau tidak, salah atau tidak. Seperti itu yang saya tangkap. Tapi kemarin itu pas itu kan Panji Gumilang ini dia selalu menyangkal protes-protes santri-santri yang mondok-mondok di Lirboyo, terus santri-santri NU dengan dalih kitab-kitab, katanya pelajari dulu kitab Ihya Ulumuddin. Itu apa ya, gimana ya maksud saya? Antara beliau belum mengaji kitab-kitabnya atau belum tahu soal masalah kiainya itu seperti apa dari Pondok Lirboyo ataupun apa. Karena setahu saya Lirboyo pun alhamdulillah baik, menurut saya baik dari segi kitab. Karena beberapa pondok pun langsung ke Lirboyo, soal pengajian itu langsung ke Lirboyo juga. Tapi jenengan ngerti nggih sing santri NU nih yang katanya kami mencekam Panji Gumilang sesat, yang beberapa kumpulan santri NU. Nah, itu juga saya nggak mau menghakimi seperti apa keselanjutannya, karena beliau insya Allah masih di atas saya ilmunya. Untuk saat itu saya nggak berani menghakimi karena saya masih minim dalam ilmu pengetahuan ataupun agama saya. Tapi untuk aswaja itu sendiri menurut panjenengan itu yang seperti apa? Menurut saya aswaja itu ya melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah gitu loh. Iya, dan maklumi sih seharusnya ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan termasuk sunnahnya. Maklumi sesama manusia juga kan harus dilakukan itu memang. Itu menurut saya sih, karena saya masih minim soal ilmu agama ataupun apa. Terus menurut jenengan dalih toleransi beragama ketika melaksanakan sholat Id di Pondok Az-Zaitun itu bagaimana menurut jenengan yang ada pendeta yang seperti ini? Itu menurut saya sih, mohon maaf kalau soal sholat itu tidak ada toleransi, Pak. Soal sholat tidak ada toleransi, kecuali toleransinya ketika salah satu dari orang itu sakit, baru ada toleransi tentang sholat boleh duduk. Oh ya, itu saya tahu. Maksudnya ini toleransinya antar agama? Nggak ada sama sekali. Jadi kalau di dalam akidah atau syariat, ya udah agama gitu. Iya, lakum dinukum liatin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kalau sekarang kayaknya Panji bilang agamamu agamaku. Ya seperti itulah. Karena apa ya, kita juga nggak boleh mendiskusikan oleh orang seperti itu. Mungkin ya ilmu pengetahuan beliau lebih tahu atau udah kelewatan, saya kurang paham. Karena itu bukan hak saya untuk menghakimi seseorang itu seperti itu. Tapi dari dilihat Az-Zaitun ini sendiri banyak fenomena-fenomena yang di luar nalar para ulama sekarang, kayak khutbah cewek itu yang khutbah perempuan Mas Ali.
apa ya, gimana ya, soal khutbah mengenai itu khutbah apa dulu? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Karena apa ya? Orang yang diwajibkan sholat Jumat pun laki-laki, ataupun kalau memang perempuan juga ikut ya monggo. Tiada larangan untuk orang perempuan untuk tiada larangan sih untuk ikut sholat Jumat atau tidak. Karena apa, yang diwajibkan adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan juga yang ikut. Jadi ya perempuan itu hanya sunnah. Sunnah untuk mengikuti sholat Jumat, gitu aja. Jadi perempuan itu nggak apa-apa mengikuti sholat Jumat, tapi nggak boleh khutbah. Tidak boleh khutbah, itu menurut saya. Karena perempuan itu hanya sunnah saja Mengikuti sholat Jumat. Sunnah untuk mengikuti. Oh, seperti itu. Berarti ada kesalahan teknis dan dari segi syariah ya, dari Ponpes Al-Zaitun ini sendiri. Bukan kesalahan teknik menurut saya. Memang sudah salah seperti itu. Bukan teknik lagi, itu udah mungkin antek-antek ada, nggak tahu antek-antek mana yang dia ikuti. Bahkan sampai mengikuti mazhab Soekarno gitu. Iya, bisa dibilang siapa ini, Panji Gumilang ini menurut jenengan bisa dibilang oknum untuk membuat generasi baru. Bisa jadi. Seperti One Piece mungkin. Aduh, Naruto mungkin ya yang diikuti mungkin. Berarti bisa jadi membuat generasi baru gitu ya. Iya, kenapa ya? Menurut saya ya, entah itu membuat generasi baru atau generasi yang bagaimana yang dia minta. Karena apa? Sisi lain sekarang itu, zaman sekarang viral dulu baru dibenarkan. Intinya viral dulu baru dibenarkan. Bukan dibenarkan dulu. Iya, harusnya kan dibenarkan dulu dari sistemnya baru viral mungkin kan. Sekarang zaman sekarang itu karena apa ya, kebanyakan medsos atau bagaimana ya, akhirnya ya seperti kejadian yang kemarin-kemarin soal apa yang pemerintahan juga yang kemarin kan. Nah sekarang kan mungkin antara minta viral baru dibenahi sistemnya atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi kalau yang masalah keputusan Kementerian Agama pas waktu itu kan, Kementerian Agama ini sudah ke Ponpes Al-Zaitun ternyata. Dia sudah ke Ponpes Al-Zaitun, kemudian bilang kalau kurikulum Al-Zaitun itu sesuai syariat. Lah saya bilang, terus sesuai kurikulum yang dikasih oleh negara. Lah berarti agama, kurikulum Kemenak ini sesuai syariat itu dari apa? Dari kurikulum negara. Terus kata Kemenak, kami tidak berwenang menentukan Al-Zaitun ini sesat dari segi syariah, karena itu keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, padahal seharusnya kan berwenang sekali gitu Mas Ali. Menurut Anda ini bagaimana? Lucu sekali ini. Jadi gini Pak, jadi gini ya Mas, sisi lain saya tuh kurang yakin kalau itu benar. Saya yakin ada dalil-dalil yang mengisukan bahwasanya itu benar, padahal itu salah. Karena apa? Al-Zaitun tuh ada embel-embel. Bahkan saya di TikTok pun, FYP di TikTok saya itu bahwasanya Al-Zaitun itu membawa embel-embel pemerintahan. Dari segi diresmikan oleh presiden kayak yang ini yang sering sampai yang terakhir malah itu wakil wali kota Indramayu, wakil wali kota atau wakil bupati Indramayu itu yang datang, yang akhirnya turun jabatan itu, yang pernah jadi artis itu. Iya. Siapa itu? Mas siapa itu yang Lukman. Nah, Mas Lukman dulu pas dia juga ya, beliau cuma sekedar hadir dia karena ada undangan. Kalaupun dia ada undangan pun beliau nggak akan ke sana, ngapain ke sana gitu. Nah itu yang dibawa embel-embel pemerintahan, yang seharusnya bukan ranah pemerintahan untuk soal itu gitu loh. Terus masalah Menteri Agama, saya juga kurang yakin. Bisa jadi Menteri Agama pun
kong kali kong dengan Pondok Al Zaitun juga yang sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi percaya saja tidaklah. Husnudon. Kita berusaha husnudon. Nah, tidaklah. Mungkin karena memang prosedur negara sekarang itu untuk pengakuan syariah itu di MUI. MUI juga salah kok. Banyak cecemunya di sana. Iya, semuanya seperti itu. Tapi Iya. ya main aman. Main aman. Nanti adalah merah di sini. Ya namanya kalau dibilang katanya anak TikTok itu Konoha. Kita hidup di negara Konoha gitu. Negara Konoha. Ya. Gimana ya? Ya udah, mau gimana lagi orang pemerintahan seperti itu. Tapi selagi sholat Az-Zaitun itu seperti sholat zaman Nabi, itu tetap dibilang aswaja sholatnya, bukan Az-Zaitun ya. Gimana? Ya apa ya? Soalnya agama tidak melulu tentang sholat gitu. Ya maksudnya kan yang namanya aswaja itu kata jenengan pokoknya apa yang dilakukan Nabi terus saya ngelakuin gitu kan. Kalau sesuai syariat juga. Ya sesuai syariat. Terus seandainya sholatnya Az-Zaitun itu sholatnya saja, bukan untuk tata caranya, tapi sholatnya misalnya kayak maghrib ini ya, yang imam tetap cowok misalnya, terus seperti biasa-biasanya saja. Terutama yang ada. Yang ngajin saya kurang tahu kalau yang ada di mana itu. Ya kan makanya kan itu kadang kan saya kan ada kan termasuk rentetan sholat. Nah kan sedangkan mereka kan adanya juga seperti itu kan. Emang azannya seperti apa? Menghadap makmum, bukan menghadap kiblat. Oh azannya menghadap makmum. Iya emang gitu. Beritanya di berita itu ada di berita seperti itu bahwasanya adzan tuh menghadap makmum bukan menghadap. Tapi kejadian ini sebenarnya sudah pernah terjadi Mas Ali. Di daerah saya itu azan menghadap makmum itu hal yang lumrah. Hayam lumrah. Iya kalau menghadap makmum. Tapi sholatnya tetap seperti yang ngimamin cowok. Dan ya. Mungkin ya beda daerah mungkin juga beda kan ya. Ya karena mungkin beda adat istiadat ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa dimakful lah kalau gitu. Tapi kalau azannya cewek, saya kira tadi azannya perempuan gitu ya. Baru saya kaget. Soalnya kan yang azan itu kan cowok. Berarti selagi ajaran yang dilakukan oleh Az-Zaitun ini seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, bisa dikatakan Az-Zaitun ini aswaja. Kalau seperti, kalau tidak berarti bukan bagian dari aswaja. Iya. Anda lihat apa? Bisa usul aja kita. Karena saya masih mengucapkan bahwasanya Az-Zaitun itu aswaja pun saya masih ragu dengan itu kan. Karena banyak berita seperti itu. Cuma semua berita nggak 100% benar juga kan. Karena saya juga nggak tahu yang asli seperti apa di Indramayu. Ya karena kita juga tidak di lapangan. Ya. Terkadang yang tidak di lapangan sok tahu. Sok tahu mungkin. Nah, Kan berita kan banyak yang diada-adakan. Iya. Meskipun itu salah kadang. Ya cukup sekian dari kami untuk Hello Podcast. Semoga mengedukasi dan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.